Ya, kita masuk ke pertemuan ke-15, login session PHP. Kemudian kita akan menggunakan SAM, browser, Sublime, dan WhatsApp Web untuk pengumpulan bukti kalian praktikum saat ini. Oke, kita bahas dulu apa itu session. Session PHP adalah, kalau dalam bahasa kitanya itu adalah sebagai pengingat ya. Pengingat apakah dia sedang login atau tidak. Jadi kita ingin mengakses sebuah halaman yang krusial, yang penting, tapi tidak perlu login ulang. Ya, contohnya misalkan PMB, nah ya, tracer aja ya, tracer ikmi.ac.id. Ya, ini dia, ini pengunjung, ini sedang tidak login. Jadi ini sessionnya masih kosong, khusus pengunjung. Nah, kalau kita misalkan mau mengakses data tracer, kita harus login. Nah, saat klik login, ini kita itu menyimpan sebuah session di server ya. Jadi mengingat. Go to manage tracer. Nah, di sini ini di list pengguna, di halaman list pengguna. Ketika klik di infografik, ini tidak perlu login lagi. Ketika klik di list tracer, tidak perlu login lagi. Ketika klik next, kita tidak perlu login lagi. Nah, jadi session itu sebagai pengingat. Dan untuk melupakan sebuah session, kita klik log out. Ya, ini dia. Jadi ini tujuan dari sebuah session. Nah, caranya kita belajar session, coba kita buka Sublime. Kemudian kita bikin baru di htdoc. Sini di htdoc kita bikin folder baru session. Kemudian dari sini kita open folder session. Ya, kita berada di folder project kita, folder session. Kita close yang sebelumnya. Kemudian kita tambahkan new file. Kita simpan dengan nama file index.php. Kita lihat di browser. Localhost session. Ya, ini dia udah masuk. Oke, untuk referensi silakan kalian ketik saja WeTry School session PHP. Ini dia PHP session. Apa itu PHP session? Dimulai dari session start dan seterusnya. Session bla 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 ya. Oke, kita langsung praktikan ya. Oke, PHP langsung ya. Misalkan kita variabel session. Nah, ininya variabel apa? Misalkan username ya. Username sama dengan info misalkan ya, info. Kemudian kita echo variabel session username. Oke. Ini cara mengassign sebuah session. Jadi sama mirip dengan variabel berindeks. Kita lihat reload. Ya, ini info ya. Nah, kemudian kita harus coba bikin sebuah tampilan login ya. Kita coba bikin login, HTML, login, halaman login.
Masukkan username dan password. Username. Apa ya? Dan yang kedua password. Oke, reload. Ya, tampilannya seperti ini. Kita tambahkan button. Button type-nya submit. Dan caption-nya submit. Dan seluruh button dan seluruh input ini harus berada di dalam sebuah form. Dan form ini sifatnya metodenya adalah post. Oke, kita lihat. Ya, sudah tampilannya username, password, submit, ya. Nah, sekarang kita akan menyimpan session dari username ini. Jadi kalau misalkan dia sedang login, tampilkan Anda sedang login. Kalau misalkan dia tidak sedang login, maka tampilkan halaman login seperti ini. Oke, kita tambahkan coding PHP di atas. PHP. Sekarang kita bikin sebuah variabel is login. Sama dengan 0. Artinya dia tidak sedang login. Nah, kita cek if is set jika telah ada variabel session dari username, maka username kita ambil dari variabel session dengan indeks username. Oke, kemudian sekarang kita jadikan is login menjadi 1. Oke, simpan. Dan sekarang di sini kita coba di body di sini kita buat PHP jika is login, jika dia sedang login, maka tampilkan ini ya A1 aja. Anda sedang login dengan username ya di sini aja. Kita masukkan ke ini aja, ke echo aja ya. Ya, dia sedang login, kita echo saja. Ini echo-nya H1 ya. Ya, ini dia. Oke, di sini else. Jika tidak, nah kita potong kurawalnya ya.
Kurawalnya dipotong, kemudian nanti di akhir halaman login di sini dia. Kita tampilkan kurawal penutup. Oke. Kita simpan. Kita reload. Oh, resend, jadi kita buka lagi di sini ya. Nah, tampilannya masih menampilkan halaman login. Kenapa? Karena dari sebuah logika dari atas di sini is login 0 ya, ini dieksekusi. Kemudian if is set session username di sini belum ada ya. Jadi ini session username ini belum terset. Makanya ini di skip. Makanya kita masuk ke sini, if is login, ini bernilai false ya. Jadi 0, masih 0. Ini artinya di skip dan yang dijalankan adalah yang block else yang ini. Else yang dari sini, yang ini yang dijalankan. Nah, sekarang ketika klik tombol submit di sini ya, berarti kita harus memberikan sebuah variabel post ke atas. Dan di sini di button ini kita harus beri nama, misalkan name button submit. Nah, button submit ini akan menjadi sebuah indeks variabel untuk variabel post. Di sini kita akan coba tangkap ya. Menangkap, kayak bahasa Indonesia aja lah. Menangkap variabel post saat user mengklik submit. Nah, di sini kita memakai if is set variabel post dengan indeks button submit. Ini dia button submit dan di bawah juga ini adalah button submit ya. Jadi ketika user klik submit, maka kita tangkap di sini. Maka kita langsung saja, kita tidak mengecek ke database ya. Skip cek database. Username dan password. Anggap saja username dan passwordnya ini sudah benar. Oke, sekarang kita anggap benar saja. Anggap pas dan password benar. Nah, kita langsung saja di set session. Nah, variabelnya adalah username. Misalnya ya, username sama dengan diambil dari variabel post username. Atau biar nggak bingung, misalkan ya nggak apa-apa lah, username saja ya. Nah, username. Jadi ini data ini, post username diambil dari mengetik user. Ini dia, name user, tipe teks. Ya, kita abaikan untuk password ya, ini namanya password. Karena tidak mengecek ke database. Oke. Lihat di sini session username, kemudian udah cukup segini, kita simpan, kita lihat hasilnya. Username ASDF, password ASDF, submit. Ya, tidak muncul apa-apa. Nah, ketika tidak muncul apa-apa, ya, silakan kalian bisa menggunakan yang namanya vardum. Vardum ya, misalkan gini, echo vardum. Apa yang ingin kita ketahui, misalkan variabel post. Apa yang ada dalam isi post. Kita lihat di sini ASD, di sini ASD, F, kita select submit. Nah, lihat di sini vardum ini adalah teknik debugging ya. Untuk mengecek apa yang ada dalam variabel post. Ini yang pertama line 13, array 1, button submit, string 0. Kenapa arraynya cuma 1? Ya, kita lihat cek lagi.
Oh, metode post input tipe name, username. Ini name-nya adalah password. Harusnya ada 3 ya. Ini 1, 2, 3. Oh iya ini. Keliru ini ya. Nah, di situ di sini nih username. Nah, di situ. Ini passwordnya juga di sini nih. Nah, sini simpan. Kita lihat di refresh ya. Kita ini array 0 masih 0. Misalkan ASD password 123, klik submit. Ya, sekarang udah benar. Array 3, username-nya ini 3, password-nya 3, ya benar. Ini sekarang udah benar ya. Jadi ini masuk ya. Jadi coding ini if iset ini sedang iset, sudah ditangkap. Kita ambil session, set session. Setelah di set session, dicek apakah session telah terset. Iya, telah terset ya, karena kita ini di set. Nah, karena telah terset, is login sama dengan 1. Jika sedang login, Anda sedang login dengan username. Nah, apa gitu ya. Nah, ini blok ini berarti di skip. Oke. Permasalahannya sekarang itu kalau misalkan kita ulang, di enter lagi, kita kembali ke halaman login. Nah, apa yang terjadi? Ini ternyata kita belum mengaktifkan yang nama session start. Lihat di sini. Yang paling atas sini adalah yang baris ini nih, start session ya, session start. Ini wajib ya, wajib untuk memerintahkan server untuk mengingat yang ada di variabel session ini, session start. Nah, kita biasanya terlupakan di sini ya, session start. Ya, kemudian kita simpan. Kemudian yang vardamnya kita matikan dulu. Enter ya. Sekarang kita coba ASD passwordnya 123, kita klik submit. Ya, Anda sedang login dengan username ASD. Dan sekarang kalau misalkan kita refresh atau buka, ya tetap dia itu server sedang mengingat. Nah, ini sudah sedang mengingat ya. Jadi kita harus tambahkan tombol logout ya di sini. Misalkan Anda sedang login dengan username bla bla bla. Nah, di sini kita harus tambahkan HR, misalkan sebuah tombol ya, logout. Bikin sebuah link saja, a href sama dengan logout.php. Logout. Kita simpan. Ya, sini kita klik logout. Logout PHP. Berarti kita harus membuat sebuah file baru. Namanya logout PHP. Kita new file. Logout. Kita simpan. Logout.php. Dan di logout PHP di sini kita seperti biasa harus start session dulu. Start session. Maaf, session start. Balik. Dan kalian cukup ada 2 pilihan, apakah kalian mau session destroy atau session unset. Silahkan pilih mau yang mana. Dan kita cek ya, misalkan session unset. If session unset berhasil, maka echo Anda sudah log out. Titik. Kemudian kita tambahkan baris ke bawahnya. Misalkan horizontal line
Misalkan back to href sama dengan index.php atau ya udah cukup segini, kembali ke home. Simpan. Oke, kita lihat klik logout. Klik logout, ya Anda sudah logout. Jadi ini pemanggilan session unset ini berhasil. Anda sudah logout. Nah, ini ada link kembali ke home. Nah, ini.